Halo, balik lagi di Boy 91. Langsung aja, ini proses perakitan CC201 Vintage. Yang pertama kita siapkan sasis atau underframe yang udah di finishing. Saya buat dari bahan ABS, kemudian cow hanger yang udah dipasang aksesoris, rantai, selang pneumatik, pipa, dan lain-lain. Kemudian ini yang penting, bugi atau roda metal beserta gearbox kita butuh 2 piece. Kemudian dinamo double flywheel, saya pakai bahan metal steel. Kemudian udah dipasang konektor untuk drive shaft dan sudah disiapkan jalur 8 jalur kabel, 4 ke bagian depan dan 4 ke bagian belakang. Fungsinya 2 itu untuk arus, kemudian 2 untuk lampu. Kemudian kita siapkan lampu 8 piece, 4 bagian depan dan 4 bagian belakang, termasuk lampu kabin. Kemudian drive shaft atau dog bone, ini sebagai penerus daya dari dinamo ke bugi. Kemudian coupler, saya pakai coupler metal yang ada springnya. Kita butuh 2 piece. Kemudian tangga, kita butuh 4 piece. Kemudian top frame atau rangka bagian atas. Lanjut, nah ini body yang udah saya buat dari bahan resin. Weh, dengan detailnya mantap. Udah dipasang handrail. Jadi kelebihan dari laser cutting ini, kalau resin dia muncul profil timbulnya. Jadi nggak cuma garis-garis nah kayak gini. Exhaust fan pun dibuat sangat detail sampai 0,05. Pertama kita pasang dulu bugi ke underframe-nya, udah ada pin. Kemudian kita pasang gear cacing untuk penerus daya dari drive shaft ke gearbox dan selanjutnya ditransmisikan ke roda. Nah ini dia fleksibel ya untuk mengikuti rel. Kemudian kita pasang dinamonya yang sudah dipasang flywheel. Kemudian pasang cow hanger atau cow catcher atau bumper lah kalau di mobil itu. Oke, nah ini untuk lampu udah kita pasang. Jadi yang tadi saya bilang jalur 4 kabel itu untuk lampu atas bawah, kemudian 2 lagi untuk sumber arus dari bugi atau dari rel ke bugi, kemudian terhubung ke dinamo. Jadi bagian belakang itu 2 jalur dan depan juga 2 jalur. Kemudian kita pasang drive shaftnya ke dinamo dan ke gear cacing untuk diteruskan transmisinya ke gearbox dan roda. Harus ada clearance ya, agar dia fleksibel pada saat dibelokkan. Kita tes maju mundur, oke. Jadi si lampu ini menyala sesuai arah karena lampunya udah berjenis dioda ya, jadi lampu satu arah. Kemudian pasang top frame. Ini top frame ini fungsinya bukan cuman aksesoris ya, jadi dia sebagai penguat sasis dan sebagai dudukan body. Jadi si body ini fix, klek, nah tinggal pasang udah paten dia. Jos. Ini detailnya untuk resin 8K. Mantap. Cuman untuk pengecetan, nah kita juga harus ngimbangin dengan pengecetan yang rapih ya, terutama pada saat masking. Ini belum saya tambahkan warna biru. Warna hijau tua. Untuk detail exhaust fan-nya pun mantap. Nah, ini resin yang udah saya cetak ya. Kualitas 8K. Langsung kita coba dinas barang. Untuk rolling sangat halus ya. Jadi gak ada suara-suara berisik dan dia bisa kita operasikan sangat pelan banget. Artinya dari dia berhenti ke maju itu kita percepatannya bisa dibuat smooth biar mirip aslinya. Kalau ngebut ya
ya kali lokomotif dipakai drag race, karena lokomotif ini kan fungsinya daya yang besar, bukan kecepatan, kecuali bus itu beda cerita. Nah ini yang udah saya cat warna hijau, cuman terkendala ternyata untuk masking tip ini pengaruh besar ya kualitas masking tip itu. Jadi saya pakai masking tip yang mohon maaf dikatakan murah lah. Jadi pada saat pengecetan di bagian ujung masking tipnya itu bocor. Nah ini garis-garisnya ini kurang rapi. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Jadi evaluasi untuk pakai masking tip yang lebih bagus daya rekatnya, biar si celah-celah dari masking tip itu nggak bocor catnya. Tapi ya lumayan lah. Rollingnya sangat-sangat halus. Nah, kalian kalau mau beli lokomotif ini bisa cek di link deskripsi ya. Silahkan. Nah untuk kualitas akan saya perbaiki, terutama kualitas pengecatan, karena kemarin ada temuan. Oke, mungkin sekian video perakitan CC201 vintage menolak tua. Ini lokomotif tua tapi masih beroperasi dan masih menjadi tulang punggung di Pulau Jawa. Oke, see you next time.